Ini ada yang memberikan pisang, ada yang memberikan ikan. Nah, semuanya masih ada masih daging ya. Ini ada seekor kelinci, Bapak Ibu. Ceritanya kelincinya ini mau berbagi ya menerima, tapi sayang dia tidak memiliki apapun yang memberikan. Sampai akhirnya dia ya mengorbankan dirinya ini nyemplung ke sebuah kobaran api supaya nanti setelah matang dagingnya bisa dimakan sama ya, tadi kalau di dalam agama Buddha kan ada yang dinamakan ya. Jadi selama dunia kalau melakukan kebaikan pasti akan dapat kebaikan. Kadang sudah melakukan kebaikan pun belum tentu dapat kebaikan Ibu ya. Nah, apalagi tidak melakukan ya. Makanya kan ini ada dibagi ada 3 tingkat Ibu, kamadhatu, rupanyatu, arupanyatu. Jadi kalau yang kamadhatu yang polos dua lantai tadi itu gambaran nafsu ya, sebab akibat, rupanyatu peralihan dan baru mencapai ke kewiruan. Yuk Bapak Ibu kita bergerak silakan. Ayo ada yang memberikan derma ya kepada makanan ya. Ada juga yang baru barang. Nah ini ada bidadarinya tadi ditangkap ya. Terus ini ada dari Maya. Nah, ketika beliau baru tiduran ya, baru tidur terus beliau bermimpi ya. Ceritanya ada seekor gajah putih masuk ke dalam rahim ya. Jadi pertanda kalau Dewi Maya ini akan hamil ya. Jadi ini adalah calon ibunya Siddhartha Gautama. Jadi bukan hanya kita manusia di dunia ya Bapak Ibu yang pengen sukses itu harus berusaha. Sama, Siddhartha Gautama juga sama ya. Nah, merasakan susah, merasakan senang, kita suka kumpul bareng, makan bareng, mendengarkan musik bareng, berdoa bersama, mereka juga sama. Nah, terus ini ada juga baru main alunan musik ya seperti gendang, ada yang nari dengan alunan tepuk tangan, seruling ya. Ini ada juga ya, makanya pada saat prosesi acara Waitaan mereka mengadakan namanya acara prosesi gaib. Ya, kalau bisa saya tawang Mbak ya. Jadi doanya ritualnya seperti ini. Tapi pada saat acara Waitaan yang naik ke lantai 10 hanya khusus biksu bate saja ya Bapak Ibu. Kalau untuk umat tetap hanya di bawah dan bawah. Biasanya kalau pas Waitaan itu candinya ditutup setengah. Jadi cuma ya. Nah, juga ada ini tambahan lempengan timah putih ya. Nah, itu berfungsi untuk mengurangi getaran kalau gempa bumi, juga menjaga supaya nanti kalau hujan itu air tidak masuk dan menyerap ke bukit yang di dalamnya. Karena dalamnya ini adalah tanah bukit ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada ruang. Tanah bukit baru ditumpuk batu-batu sebanyak 2 juta blok batu. Nah ini untuk warnanya kan ada yang tidak sama ya. Jadi yang pasti karena faktor alam Bu ya, kehujanan, kepanasan, kena abu Merapi, makanya setelah diinovasi 2 kali, ini Candi Borobudur tidak diinovasi lagi. Jadi cuma dibersihin, disemprot, disetip Bapak Ibu ya. Makanya untuk pengunjung sekarang yang mau ke halaman ataupun yang ke atas candi, yang boleh dibawa itu cuma khusus minum. Makanan, buah-buahan, alat musik, alat tulis, hewan peliharaan sudah tidak boleh. Terus yang mitos-mitos nyentuh patung Buddha juga nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena untuk menyentuh kan harus naik, harus memanjat. Nah kalau semua orang yang datang ke sini naik, manjat-manjat, akibat tekanan berat badan kita, kalau cuma 1-2 mungkin ya masih toleransi Bu ya. Tapi kalau semuanya naik, nanti runtuh lama-lama Bu ya. Lagi pula mitos tadi. Pengen pintar nggak belajar ya susah ya Bu. Kaya nggak kerja ya susah ya Bu. Nah seperti Bapak Ibu mau ke Borobudur kan juga proses ya. Nabung dulu ya Bu ya. Diberikan waktu luang, diberikan kesehatan ya Ibu, baru bisa jalan-jalan ke Borobudur.
Yuk kita muter ke sebelah. Namanya apa tuh? Namanya Amitabha. Meditasi ya atau bersemedi. Nah ini kalau yang ada besinya ini untuk proses bongkar awal. Untuk membersihkan ya. Nah ini kan ada. Nah kalau yang butuh itu berjayanya itu bapak ibu. Ya di atas bukit ada bukit kecil tuh ya, bukit Lemang berjaya. Terus bawahnya itu ada hotel namanya Hotel Katarak. Hotel Katarak. Ya terus ada di pojok sana itu ada bentuk kayak stupa warna hitam itu hotel baru juga. Namanya Hotel Le Temple. Nah itu. Nah kita naik sini yuk. Masuk.